minta sama Tuhan. Tuhan beri hikmat buat setiap kita yang hadir di sini. Lewat firman yang disampaikan, kita tahu apa isi hati Tuhan. Saat kita tahu, kita mau melakukannya. Menyenangkan hati Tuhan lewat kehidupan kita. Pagi ini Tuhan, kami mau duduk diam dua kaki-Mu. Beri kami telinga seorang murid, hati seorang hamba. Untuk kami mengerti, beri hikmat-Mu. Untuk kami tahu isi hati Tuhan. Untuk kami kerjakan dalam hidup kami. Sehingga hidup kami boleh diperkenan Tuhan. Disertai Tuhan. Dan diberkati Tuhan. Kami siap terima firman-Mu. Urapi hamba-Mu. Sampaikan isi hati-Mu. Kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancangan-Mu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri, karena Kau Tuhan yang selalu sertaku. Mustahil bagimu. Amin Tuhan. Ada mujizat buat setiap kami percaya. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancangan-Mu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri, ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Ku percaya Tuhan, ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kita sambut firman Tuhan saudara-saudara kami berdiri. Ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Ku percaya, percaya, ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. percaya, Haleluya. tiada yang mustahil. Mari angkat tangan bersama-sama. Sekali lagi pujian ini dengan imanmu. Percaya, ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidup.
mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Oh, mari sembah Tuhanmu saudara. Katakan, aku percaya Tuhan, masih ada mujizat yang Kau berikan buat kami. Haleluya, haleluya. Mulai menyembah pagi hari ini. Ku percaya Tuhan, Ada mujizat. percaya tiada yang sukar bagimu Tuhan. Ku percaya, ku percaya, mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, Ku percaya tiada yang mustahil bagimu. sekali lagi ku percaya Tuhan. Ku percaya, ku percaya, mujizat-Mu Masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, percaya. Tiada yang mustahil bagimu. Oh, tiada yang mustahil bagimu. tiada yang Mustahil bagimu. yang percaya. Berikan bersorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya. Biar kami memperkuat iman percaya kami Tuhan. Seperti apapun keadaan kami, seperti apapun badai yang menerpa, orang-orang di luar Tuhan, mungkin mereka akan tergoncang Tuhan. Tapi kami berdoa pagi hari ini, kami masih percaya dan mujizat terjadi buat kami ya Tuhan. Dan tidak yang sukar bagi Engkau kerjakan buat kami. Sampai Tuhan pagi hari ini kami mau dengar firman-Mu, kami mau dengar nasihat-Mu Tuhan. Sampaikan Tuhan isi hati-Mu, sampaikan Tuhan apa yang menjadi Tuhan kerinduan-Mu buat kami pagi hari ini. Terima kasih Bapak, Rabi hamba-Mu, Rabi kami semuanya. Dalam nama Yesus mari yang siap terima firman Tuhan dengan saya. Sama mengatakan amin. Ada Bapak, selain itu Bapak Ibu sekalian, haleluya. Puji Tuhan. Saudara, mungkin kita perlu bertanya begini, bukankah orang Israel itu bangsa pilihan? Bukankah Tuhan berjanji pada Abraham keturunannya akan seperti bintang di langit, pasir di laut? Kita dengar janji Tuhan yang wow, serba menyukakan hati kita. Tapi mengapa mereka harus 450 tahun di Mesir diperbudak? Hal yang sama mungkin hari ini juga dikatakan oleh orang-orang percaya. Kan saya sudah percaya Tuhan, saya sudah melayani Tuhan. Tapi mengapa seolah-olah Tuhan membiarkan pandemi ini menyapu habis usaha, pekerjaan, harapan-harapan yang kita sedang rancangkan. Tapi percaya begini, seperti Raja Wali yang menggoyang-goyangkan sarangnya supaya anaknya bisa terbang. Bapak Ibu, mestinya kita tahu bahwa untuk masuk tanah perjanjian tidak ada cara lain selain berperang. Ya kan? 13 raja yang
Yosua kalahkan itu semua bukan dengan diplomasi, bukan dengan perundingan, tapi perang. Nah saudara, pagi hari ini perhatikan begini, golongan orang yang bisa dibawa Tuhan masuk, yang bisa dibawa Tuhan masuk. Ya, golongan orang yang bisa dibawa Tuhan masuk ke tanah perjanjian adalah the next generation, generasi yang baru. Kenapa? Karena mereka punya mental yang berbeda. Orang-orang tua mereka yang di Mesir, yang bersama dengan Musa keluar dengan tangan yang kuat. Tapi pelabuhan terakhirnya di padang gurun. Kenapa? Karena mereka punya mental Mesir yang belum mereka tinggalkan. Mereka punya mental padang gurun yang belum mereka kalahkan. Tapi untuk masuk tanah perjanjian hanya satu, perangi. Saudara, mental Mesir ini apa? Mental dunia. Orang masih suka dengan keadaan dunia. Orang masih suka dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Kemudian apa? Mental padang gurun. Seringkali kita minta mengharapkan tuntunan kita pada Tuhan. Tuhan, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Saudara, kalau kita gak mengupgrade mentalitas kita, maka kita gak dapat dibawa Tuhan masuk ke tanah perjanjian dan pengalaman yang menarik dengan Tuhan. Nah, orang Kristen yang hanya mengiring Tuhan dengan berkutat mental Mesir, padang gurun, mereka sampai ke tanah perjanjian. Karena apa? Karena bagi mereka salib Tuhan tidak cukup. Padahal hadiah yang terbesar, mujizat terbesar adalah Tuhan mati buat kita semuanya. Amin. Dia berikan nyawanya untuk gantikan saya dan saudara semuanya. Makanya Bapak Ibu, mentalitas wilderness mentality ini gak akan pernah belajar untuk menyerahkan hak hidupnya pada Tuhan. Orang percaya itu harus sampai pengalaman bahwa hidupnya bukan lagi miliknya, tapi dimiliki Tuhan sepenuhnya. Jadi apa yang terjadi dalam hidupannya, keadaan baikkah, tidak baikkah, dalam pergumulankah, dalam keadaan sukseskah, semua itu karena yang punya hidup itu adalah Tuhan sendiri. Amin. Sebab itu mari kita bersyukur senantiasa Bapak Ibu. Saya melihat bahwa pandemi ini cara Tuhan yang luar biasa. Yang memang kadang-kadang unik. Berapa banyak kita ini seringkali datang ke gereja mengharapkan tangan Tuhan. Jujur loh ya, sebelum pandemi banyak orang, bahkan 90% orang Kristen kali. Amerika itu 90 sekian persen orang percaya. Tapi survei mana bahwa yang lahir baru itu hanya 10%. Bayangkan loh, orang Amerika yang kebanyakan mayoritas orang percaya. Tapi ketika Dosbana itu mensurvei kadar rohani orang-orang percaya di Amerika, ditemukan angka yang sangat mengejutkan, 10% saja yang lahir baru. Yang 90% kemana? Mereka datang batu dan mengharapkan apa yang Tuhan bisa kerjakan. Mentalitas wilderness mentality, padang gurun. Mari kita lihat Amsal pasal yang ke-6, ayat yang ke-16 sampai 19. Amsal pasal 6, saya bacakan. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang kekejian bagi hatinya. Yang pertama, mata sombong. 2, lidah dusta. Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Kaki yang segera lari menuju kejahatan. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Ini raja-raja kecil yang melambangkan bidang-bidang dalam hati manusia yang berpusat pada dirinya sendiri, egonya sendiri. Nah, kalau orang percaya, saya harap kita tidak punya lainnya lagi. 6 perkara bahkan 7 yang dibenci. Apa yang pertama tadi? Mata yang sombong. Yang kedua apa? Lidah dusta. Tangan yang menumpahkan darah orang gak bersalah. Hati yang membuat rancangan-rancangan jahat. Orang kok ini hatinya harus jahat dengan orang terus. Dia gak bisa lihat orang lain sukses. Tidak bisa lihat orang lain berhasil. Dia jahat terus. Hatinya penuh dengan seperti itu. Kaki yang lari menuju kejahatan. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Dan yang menimbulkan pertengkaran. Saudara, raja kecil ini menjadikan seorang itu angkuh. Seorang itu gak bisa lagi tunduk dalam otoritas. Baik dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya, dalam gerejanya, gak bisa. Karena dia pikirkan bagaimana hidupnya sendiri. Bagaimana egonya sendiri.
Sebab itu mari kita pagi hari ini mau belajar raja yang ke-9, bukan? Kemarin 8 ya, sekarang 9. Kita lihat Yosua 12 ayat yang ke-13. Yosua 12 ayat yang ke-13. Kitab Yosua 12 ayat yang ke-13. Ya, raja negeri Debir 1, itu raja yang ke-9. Raja 9 ini apa? Raja ini punya sifat mementingkan dirinya sendiri. Pokoknya aku. Egonya terlalu tinggi, terlalu besar, pokoknya aku. Saudara, mungkin kita tidak sadar loh, jadi katanya puji. Jadi WL katakan bahwa kadang-kadang kita punya dosa yang gak sadar. Kadang-kadang karakter kita juga dibentuk dari kecil. Dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa. Tapi sebab itu pentingnya kita menemukan Tuhan. Supaya kita tahu apa kelemahan kita. Amin. Apa kekurangan kita. Kita belajar untuk memperbaiki diri. Supaya apa? Supaya kita dibawa Tuhan untuk warisi tanah perjanjian yang luar biasa. Orang yang mementingkan diri sendiri punya pertanyaan begini. Apa untungnya saya ikut Yesus? Apa untungnya saya ke gereja? Apa untungnya saya nyumbang gereja? Mereka berpikir terus untung ruginya. Karena apa yang dipikirkan adalah egonya. Apa yang saya dapatkan dari Tuhan? Coba ayat satu lagi. Ayat Yakobus 3 ayat 16. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Satu paket, iri hati dan mementingkan diri, satu paket. Di mana kita iri dengan orang lain. Wah, kok enak ya, Mbak Putri itu berhasil ya. Kok enggak ya? Ketika kita taruh iri hati, maka sebenarnya kita sedang pentingkan diri sendiri. Kenapa saya enggak layak dapat itu? Kenapa orang lain dapat, saya enggak layak? Saudara, mari kita belajar. Raja ke-9 yang harus dikalahkan. Ingat, Yosua masuk ke tanah perjanjian itu mengalahkan semuanya. Kita tidak akan bisa menang masuk tanah perjanjian kalau kita enggak kalahkan raja kecil kita yang bercokol. Dari 9 raja yang kita pelajari ini enggak tahu. Ada raja-raja apa yang sampai hari kita pegang, kita mau masih kita pertahankan erat-erat. Pada raja kita seharusnya adalah Tuhan kita Yesus Kristus, amin. Kita gak boleh ikut Tuhan karena apa? Tapi kita bersyukur karena ikut Tuhan karena apa? Tuhan telah tebus kita dengan harga yang mahal. Dan kita dimiliki Tuhan, amin. Seharusnya ada pujian yang berkata begini. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hati. Mari yang punya masalah pagi hari ini akan dari awal lagu ini. Ku tak menyerah walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati, rencana yang terbaik, semuanya datang darimu. Karena tanganmu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya,
percaya tanpa syarat, takkan goyah imanku untuk setia, senangkan hati. Amin. Kalau hari ini punya masalah, punya penderitaan, yakinlah bahwa Tuhan sedang murnikan hidupmu. Amin. Saya yakin sekali pandemi ini terjadi karena Tuhan izinkan semuanya. Belum selesai vaksinasi, muncul vaksin yang baru dari Inggris, B117, ya kan? Ya katanya lebih ganas lagi. Belum selesai Inggris, Brasil muncul lagi virus yang sangat mematikan lagi. Dan yang mencengangkan setiap 50 detik, belum 1 menit ya, 50 detik, satu orang di Brasil mati loh. Belum 1 menit, 50 detik, satu orang meninggal di Brasil. Saya yakin semua itu Tuhan izinkan supaya apa? Supaya orang Kristen dimurnikan. Saudara. Kalau dulu kita ke gereja harapan kita apa? Diberkati, sukses, kaya raya. Sebetulnya keselamatan bukan semurah itu. Saya ulangi lagi ya. Keselamatan bukan semurah itu kalau ada hanya keketuhan, hanya maunya itu. Diberkati, sukses, hidup enak di dalam dunia ini. Bukan itu. Engkau diselamatkan Tuhan dengan nyawa yang mahal supaya apa? Engkau menyerahkan hak hidupmu kepada Tuhan sekarang. Dan kita berkata, kehendak-Mu yang jadi buat aku Tuhan. Orang kalau bisa begitu bisa bersyukur dalam keadaan apapun juga. Orang yang bisa ngomong begitu dia akan bersyukur walaupun dia dalam keadaan susah. Mungkin hari-hari ini sedang masalah-masalah keuangan yang berat. Tapi dia yakin kalau kehendak Tuhan jadi dalam depannya. Pada ujungnya pasti kebaikan buat kita semuanya. Amin. Makanya saudara kita harus dimurnikan hari-hari ini. Berapa banyak firman Tuhan yang kita dengar pada waktu yang lalu. Berapa banyak kepuk tangan kita yang kita berikan ketika seorang pengkhotbah statementnya apa? Kau diberkati. Kepuk tangan luar biasa. Pulang pun belum tentu diberkati. Kayak disuntik morfin saja. Pagi hari Tuhan sedang murnikan hati kita benar-benar. Untuk apa kita ke Yesus? Untuk apa kita percaya Yesus? Supaya hidup kita dimiliki Tuhan dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Nah saudara, ada penelitian ilmiah. Ya, ada 3 sifat yang menandai orang-orang itu yang egonya tinggi. Yang pertama, orang yang egonya tinggi tidak suka dikritik. Gak suka dikritik. Kalau ada orang menasihati dia, wah dia sudah kasih benteng. Orang ngomong 1, dia ngomong 10 untuk membentengi dirinya. Itu orang yang egonya tinggi. Betulnya orang yang egonya gak tinggi ketika dia dinasihati. Amsal kata ketika kita terima nasihat, kita jadi bijak. Amin. Kemudian apa? Orang itu suka ngeritik. Gak suka dikritik, apa suka kritik. Bahkan kritiknya bukan langsung di belakang punggungnya orang itu. Ngomongin orang. Dan yang ketiga yang paling saya buat kaget adalah orang yang egonya tinggi, orang itu takut mengambil risiko. Kenapa? Dia takut, dia pingin aman, dia takut gagal. Padahal iman itu adalah berisiko. Seorang perempuan yang pendarah 12 tahun lamanya. Wah, ketika 12 tahun ini dia harus dengar Yesus lewat di kotanya. Coba, ketika dia dengar dia ngomong, asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Dan dia terobos orang banyak itu. Demi dia bisa menjamah jubahnya saja. Pada waktu itu orang yang sakit seperti itu dianggap tidak kudus. Ya kan? Mereka dianggap najis. Bayangkan ketika dianggap begitu, ketika ada orang itu, hukumnya rajam. Tapi iman itu memang mengandung risiko. Ketika kita percaya Yesus, kita ngomong, Tuhan aku percaya Engkau. Seharusnya kita tahu bahwa iman kita itu berisiko. Nah orang yang mementingkan diri sendiri, takut mengambil risiko. Dia main aman.
Supaya karena dia takut gagal. Ada seorang hamba Tuhan yang namanya Albert Benjamin Simpson. Lahir tahun 1900-an, pelayan di sana yang luar biasa, penginjil yang hebat. Ketika dia mimpi dan dia dalam perjumpaan dengan Tuhan dalam satu malam, dia berkata begini. Dia merasakan satu kerinduan yang sangat dalam, kehausan yang akan Tuhan yang sangat luar biasa. Dan dia bergumul dalam doanya. Dan dia menyebut pengudusan. Apa itu pengudusan? Pengudusan adalah penyerahan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Itu dikuduskan. Makanya orang Samuel itu natsir gitu ya. Samuel natsir, artinya apa? Orang yang dikuduskan buat Tuhan. Yang dipisahkan, yang dikhususkan buat Tuhan. Makanya pengudusan itu adalah penyerahan diri sepenuhnya buat Tuhan. Dia ngomong gini, dulu saya kira orang dikuduskan kalau mau mati katanya. Makanya saya gak mau dikuduskan dulu, kenapa? Karena saya takut mati. Tapi ketika saya mengalami pengalaman dengan Tuhan, dan Tuhan beritahu saya, mulai hari ini kuduskan dirimu. Dan saya mengerti ketika saya dikuduskan diri saya, itu artinya saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya dengan Tuhan. Saudara percaya mujizat masih terjadi? Amin. Serahkan segala khawatirmu buat Tuhan hari ini. Maka dia pelihara hidupmu. Amin. Kita khawatir ya buat apa loh? Kalau kita memang keadaan seperti itu, nggak ada yang bisa tahu, saudara. Ketika semuanya aman, tiba-tiba badai terjadi. Kita nggak tahu kapan terjadi badai. Seorang pelaut sekalipun yang berkaliber internasional pun, dia nggak tahu kapan ada badai. Kemarin di sebuah stasiun televisi, saya lihat sebuah kapal TNI, namanya KRI Dewa Ruci. KRI Dewa Ruci ini kapal yang dibuat memang untuk mengenang. Dulu kan nenek moyang kita adalah laut. Ada lagunya kan ya. Dia bikin tiang-tiang, layar-layar. Penggeraknya itu hanya angin. Seorang kadet tentara atau calon tentara TNI yang terlaut yang mau naik jenjang, mungkin naik jenjang kariernya, pasti berlayar dengan KRI ini. Karena apa? Dia ingin mengandalkan ini, angin. Kemarin saya lihat bagaimana ada mesin jahit besar, dia jahit layar ketika sobek. Ada orang yang bagian mekanik yang lihat anginnya kemana ini. Semuanya diatur, saudara. Tapi mereka pun tidak tahu ketika laut tenang, tiba-tiba ada badai. Berapa banyak pandemi ini menggoncang kita kan. Awal tenang, gak ada apa-apa kok. Semua bisnis lancar, usaha pekerjaan berjalan. Pekerjaan orang gak ada work from home, gak ada istilah itu, gak ada. Semua masih bisa bercandaria, bisa cipika-cipiki di gereja ya kan. Tos kanan, tos kiri. Tiba-tiba terjadi semuanya itu. Saudara, itu pentingnya kita tahu penyerahan diri kita pada Tuhan. Orang yang egoismenya tinggi, mementingkan diri sendiri. Dia tidak akan pernah mengerti arti menyerahkan hidup sepenuh pada Tuhan. Yang dia pikirkan bagaimana saya eksis, bagaimana saya bisa hidup, bagaimana saya bisa ke atas lagi, bukan di bawah. Saudara, itu yang dipikirkan orang. Makanya Albert Benjamin Simpson ngomong begini, Tuhan minta kita dikuduskan hari ini. Artinya bahwa kau menyerahkan hidupmu pada Tuhan hari ini. Kalau kita enggak seperti itu, saudara, kita tidak akan pernah bisa dibawa Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Nah, ada 3 prinsip pagi hari yang mau saya sharekan. Bagaimana kita ini bisa mengalahkan ikatan mementingkan diri sendiri. Karena ikatan ini, kalau orang sudah mementingkan diri sendiri, terikat, wow, untuk sebuah tim saja dia akan susah. Dia akan pingin yang terdahulu. Dia pingin yang pertama. Nah saudara, mari kita belajar pertama. Matius 10 ayat yang ke-39. Matius 10 ayat ke-9. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya.
Baca sama-sama ya ayat ini. Ini ayat yang mungkin dulu gak pernah kita baca karena ini ayat yang menakutkan. 1, 2, 3. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena Yesus, ia akan memperoleh. Berapa banyak waktu kita gak pandemi, kita jarang sebut ayat ini. Karena ayatnya mengerikan juga kan. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Terus banyak orang yang tidak menyebut ayat ini. Tapi prinsip pertama supaya kita bisa lepas dari raja yang ke-9 ini. Raja yang punya kepentingan diri sendiri, mementingkan diri sendiri. Yang pertama begini, sadari bahwa hidup kita ini milik Tuhan, bukan milik kita lagi. Kalau milik Tuhan, mau diapain Tuhan, terserah dia kan. Budak itu seperti itu loh. Hari Rabu yang lalu saya ingat ketika sebuah kata yang namanya hineni. Hineni adalah sebuah kata-kata yang lazim disebut dalam perjanjian lama. Hineni, kata Ibrani. Apa ini kata ini? Kata yang ditujukan pada seorang budak. Budak itu ketika dibeli oleh seorang majikan, diberikan anting-anting. Di hidungnya, di telinganya, ya kan? Sebagai tanda bahwa dia itu budak. Nah sekarang kan repot, diubah. Orang laki-laki pakai anting-anting. Di telinganya. Padahal anting-anting zaman dulu lambang budak. Saudara. Masalahnya kita budaknya siapa hari ini? Budaknya dosa atau budaknya kebenaran? Nah, seorang budak dibeli. Budak ini dimiliki sepenuhnya oleh tuannya. Tuannya mau suruh dia bekerja di ladang sepanjang hari, pulang dipanggil, layani aku. Siapa yang berjalan makan, dia harus layani itu. Karena apa? Hidup budak ini milik tuannya. Tuannya mau penjarakan dia, mau buang dia, mau bunuh dia, terserah tuannya. Paulus berkata, dulu kita budak dosa. Kita dulu tuan kita dosa. Sekarang tuan kita adalah Yesus Kristus. Pertanyaannya, apakah sejauh mana kau mau dimiliki Tuhan? Dimiliki Tuhan itu artinya suka-sukanya Tuhan. Tuhan mau buat apa? Tuhan mau gini. Itu suka-suka Tuhan. Nah saudara, kalau kita gak pernah belajar begini, kita hanya belajar ikut Tuhan diberkati, ikut Tuhan sukses, parah. Tapi saya percaya pandemi ini membuat hal-hal seperti itu akan luntur semuanya. Anda coba khotbah hari ini, khotbah tentang berkat, gak ada yang mau denger. Kenapa? Semua pandemi. Gak laku lagi. Kenapa demikian? Karena memang saya percaya cara Tuhan untuk memurnikan kita semuanya. Amin. Pak Pujian tadi berkata, yang kita naikkan di ku tak menyerah. Itu. Ku tak menyerah walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Katakan sama-sama, rencana yang terbaik. Semuanya datang karena tanganmu. Haleluya. Benar. Rencana terbaik itu apa? Pikiran kita hidup enak, makan capcay stick gitu, chicken stick gitu. Kita ketawa-ketawa di Java 9 gitu. Makan rencana terbaik? Enggak. Rencana terbaik yang Tuhan siapkan. Mungkin awal-awal kata Paulus kita menderita karena itu. Kita susah karena itu. Tapi penderitaan kita, bila kita setia, kita akan terima upah yang Tuhan janjikan buat kita semuanya. Amin.
Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku. Senangkan hati. Oh. Sebelum Tuhan nyuruh engkau kehilangan nyawanya, Tuhan sudah tunjukkan dulu bahwa dia kehilangan nyawanya. Karena kita loh. Ya kan? Ayo sebelum Tuhan ngomong berikan nyawamu padaku. Barang siapa takut kehilangan nyawa, dia kehilangan nyawanya. Mempertahankan nyawa, dia kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia memperolehnya. Tapi Tuhan tunjukkan dulu bagaimana dia telah kehilangan nyawanya di atas salib. Dia tinggalkan kemuliaannya, mengosokkan dirinya. Kita akan terima tubuh darahnya pagi hari ini. Apakah dengan ke gereja? Apakah dengan engkau sudah menjadi pelayan Tuhan di gereja? Maka itu sudah dianggap menyerahkan diri pada Tuhan? Belum tentu. Banyak pelayan yang punya anggapan bahwa berkat itu tanda Tuhan berkati kita. Berkat itu tanda Tuhan dekat dengan kita. Belum tentu loh. Saudara. Kadang-kadang kita harus dijatuhkan Tuhan, diremukkan Tuhan. Bejana kalau udah diremukkan lagi. Supaya kita indah di depan Tuhan. Supaya faham yang berkata bahwa berkat itu tanda Tuhan dekat. Belum tentu loh. Orang di kelenteng juga nyari seperti itu kok. Ya kan? Orang sembahyang carinya begitu. Belum tentu. Belum tentu orang yang pelayan di sini juga menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, belum tentu. Menyerahkan diri sepenuhnya itu artinya dimiliki Tuhan seperti semula, semuanya. Mau seperti apa kita? Mau seperti baikkah, jelekkah keadaan kita? Kita ngomong buat rencana Tuhan terbaik buat kita. Untuk murnikan kita ini. Amin. Nah, mari pagi hari ini sudah kata nyawa itu dalam bahasa Yunani-nya psyche. Kata ini seperti terjemahan kehidupan. Atau dalam bahasa Inggrisnya life. Nyawa ini sebenarnya menunjuk kepada berbagai kesenangan hidup yang dipertahankan. Orang kalau nggak punya tas yang 5 juta ke atas belum hidup, bisa loh. Bahkan beberapa waktu lalu ada kejadian mengenaskan di Indonesia ini. Seorang anak ketika online begini, dia minta sama papanya, mamanya, tolong belikan aku HP. Karena teman-temanku belajar pakai itu. Mungkin orang tuanya gak punya uang. Mungkin orang tuanya ngomong, ya kamu nebeng dulu ya ke teman-temanmu dulu ya. Sementara papa, mama beli HP. Nabung beli HP. Tapi anak ini malu. Kejadian ini di Indonesia loh. Anak bunuh diri karena gak punya diberikan HP. Anak bisa bunuh diri ketika HP-nya orang tuanya gak bisa berikan HP. Kesenangan hidupnya, nyawanya, tergantung dari apa yang dia suka. Saya punya HP. Berapa banyak orang yang ganti-ganti HP. Dari seri A sampai seri S. Seri S, seri XL, itu lagi ya. Serinya macam-macam. Ketemu, loh ganti lagi HP-nya. Oh iya, kemarin gak update, gak up to date. Canggih nih. Beli lagi HP lagi. Dan itu kesenangannya loh. Yang perempuan-perempuan tidak hidup kalau enggak ke salon yang mahal-mahal. Sekali suntik 5 juta. Kalau enggak suntik begitu, rasanya kok enggak, ya. Kok enggak cantik ya. Saudara, ini kesenangan, nyawa katanya. Kalau engkau mempertahankan seperti itu terus, kau kehilangan nyawamu. Tapi kalau engkau menyerahkan nyawamu karena aku, katanya, memberikan kesenangan kita pada Tuhan, biar Tuhan pakai hidup kita. Saya percaya hidup itulah yang seperti itu yang Tuhan mau. Seorang tokoh yang di Alkitab yang Tuhan kasih kesempatan itu Pontius Pilatus. Dia kan kasih kesempatan dan dia ketika menghakimi Tuhan dia ngomong gak ada kesalahan buat orang ini. Ya kan? Gak ada kesalahan pada Yesus ini. Bahkan semalam istrinya mimpi lagi. Jangan apa-apakan orang itu. Karena dia orang yang benar. Tapi karena dia pingin mempertahankan nyawanya, kedudukannya.
kehormatannya. Seorang ahli sejarah menulis bahwa pada waktu itu pamornya Pontius lagi turun. Dia ingin mengangkat pamornya dengan memberikan Yesus disalibkan. Saudara, sayangnya apa? Pontius Pilatus memilih kedudukannya, memilih semua fasilitas yang dia punyai dibandingkan dengan Yesus. Dan dia kehilangan kekal keselamatan yang selama-lamanya. Mari pagi hari ini kita mau pilih Yesus. Serahkan semua hidup buat Tuhan. Amin. Karena ketika kau serahkan hidupmu buat Tuhan, engkau akan tidak lagi punya pentingan dirimu lagi. Egomu akan turun. Kepentingan dirimu akan turun. Karena kita ngomong segala sesuatu milik Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, ku percaya itu ya Bang. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selam. Saya ikuti lagu ini diciptakan oleh Pak Willier ya. Beliau ketika tulis lagu ini dia dibawa Tuhan dalam pengalaman Nabi Nuh. Siapa tuh Nuh? Tuhan yang suruh dia buat bahtera di atas bukit. Dan pada waktu itu bayangkan begini, nggak ada gergaji listrik, nggak ada seperti kemarin Mas Hendro bikin cuet, gerindra, nggak ada. Zaman waktu itu zaman yang masih sangat sederhana. Bagaimana dia harus buat kapal yang begitu besar, masuk beberapa jenis binatang, ya kan, yang haram, yang halal masuk sepasang-sepasang. Bayangkan betapa gedenya itu bahtera itu. Gajahnya seberapa? Kalau sepasang seberapa? Space yang dia harus sediakan. Belum yang lagi yang lain. Masuk semuanya. Waktu itu belum ada namanya hari-hari ini remplas yang pakai listrik, belum ada semuanya. Saya bayangkan bertahun-tahun dia harus bawa tebang pohon naik ke atas bukit, ditanya, "Mengapa? Untuk apa Pak Nuh?" "Tuhan suruh bikin bahtera. Habis ada hujan besar, ikut aku yuk. Ada air bah." Saya ketawain. Bikin bahtera kok ngapain di gunung? Kok gak di laut aja, tapi di pesisir begitu kan? Ini kalau ada bahtera langsung katut begitu. Ini gunung. Gak ada orang yang mau ikut, saudara. Tapi Nuh ini menyerahkan hidupnya buat Tuhan. Kadang-kadang gak masuk akal loh, saudara. Pengalaman dengan Tuhan gak masuk akal. Kalau semuanya digantung masuk akal, ini bukan Tuhan lagi kan. Kalau Anda bisa pikirkan pikiran Tuhan, Tuhan bukan Tuhan lagi loh. Karena Tuhan itu maha tahu dan kita bukan tidak maha tahu. Kadang-kadang apa yang dipikirkan Tuhan tuh sebuah impossible buat kita loh. Gak mungkin Tuhan. Tapi itulah penyerahan diri yang benar buat Tuhan. Amin. Buat Tuhan. Pujian ini menggema buat saya. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagimu sampai
yang punya masalah pagi hari ini ya, nyanyoin terus. Amin. Kuatkan imanmu, perkuat imanmu. Abraham itu bukan begitu. 25 tahun dia tunggu janji Tuhan. Anaknya mana gak muncul-muncul. Tuhan ngomong, Sarah nanti yang punya anak. Gimana? 75 tahun dia kasih janji. Tapi 100 tahun ini sudah Tuhan. Tapi kita perlu ngomong gini, dia makan diperkuat oleh karena imannya, percayaannya. Saya berdoa ya buat tiap saudara, saya mengerti hari-hari ini banyak orang yang cemas. Nuansanya ini orang cemas, takut, khawatir. Mau setahun jangan pandemi ini ya. Setahun loh. Kemarin waktu ada beberapa orang bangkir di sini ya, sama Pak Nenes kita ngomong-ngomong, mereka prediksi bisa loh Bapak Ibu. Dia ngomong bahwa ini belum Pak, tahun lagi ini mungkin belum pulih lagi ekonomi kita ini. Mungkin secara makro mungkin bertumbuh ya, banyak investasi masuk. Tapi secara mikro orang yang kehilangan pekerjaan, orang yang terdampak itu gak cepat pulih. Setahun lagi belum tentu. Tahun aja kita sudah rasa ngap gitu kan. Kok berat banget. Tapi saya mau berdoa supaya engkau ngomong seperti ini. Tetap ku hidup buat Tuhan selama-lamanya. Amin. Karena itu hakikat kita ini menyerahkan diri. Mengalahkan Raja 9 ini loh. Raja 9 mementingkan diri sendiri. Pokoknya gue. Saya dulu yang harus. Bapak Ibu pernah, mungkin saya percaya semua hampir pernah lihat film Titanic ya. Pernah ya. Film yang fenomenal kan. Ketika itu ada seorang badai menghantam gunung es. Mulai tenggelam. Saya ingat betul ketika ada sebuah film yang ngomong tawarkan, ini aku punya uang banyak. Taruh aku skoci awal-awal. Ya, ada ya. Tapi dia mau uang gak nyapain kamu. Tapi orang ini yang mementingkan diri sendiri, dia terjun ke skoci yang banyak orang perempuan dan anak-anak itu kan. Begitu juga orang yang mementingkan diri sendiri. Dia tidak akan bisa dibawa Tuhan ke tanah perjanjian. Mari kita lepas dari mementingkan diri sendiri. Kita ngomong hidupku bagi Tuhan selama-lamanya. Amin. Yang kedua yang terakhir aja. Karena kita mau berjalan kudus. Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20. Saya bacakan, memang kamu telah merekarkan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah merekarkannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Siapa ini? Yusuf. Bapak, Yusuf itu lahir sebagai anak yang disayangi papanya, ayahnya Yakub. Namun hampir 13 tahun dijalani dengan hidup yang penuh penderitaan di Mesir. 13 tahun Yakub dibohongi oleh anak-anaknya. Anakmu yang kamu sayang sudah mati. Hopeless, gak ada harapan lagi. Sebenarnya 13 tahun Yusuf harus dari rumah Potifar, kemudian di penjara. Di penjara dia tafsirkan juru makanan raja. Dilupakan lagi. Saya bayangkan hidup yang mewah, yang enak. Tinggal perintah budaknya saja. Di rumah papanya. Sekarang dia harus jadi budak. Di rumah orang lain. Itu kehidupan yang 180 derajat. Banyak orang gila, banyak orang stres ketika itu terjadi. Ayub misalnya. Orang yang kaya raya. Yang ternaknya, ya kan, untanya ditulis di Alkitab kan. Berapa ratus, berapa ribu ekor. Gak terhitung gembala-gembalanya. Itu orang kaya raya. Tiba-tiba habis semuanya. Kita cuma bisa baca, kasihan ya Ayub ya. Tapi kalau kita jadi Ayub belum tentu kita bisa loh mengatasi itu kan. Ya kan? Ada orang kehilangan hartanya saja kalang kabut luar biasa, bunuh diri. Ini Ayub kehilangan segala-galanya. Yusuf kehilangan segala-galanya. Dia hanya perintah sekali diperintah. 13 tahun namanya. Tapi ketika Tuhan pulihkan semuanya, dia ngomong gini, memang kamu telah merekarkan yang jahat terhadap aku. Tapi Tuhan telah merekarkannya untuk kebaikanku, kebaikan ya. Dan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yang kedua ini prinsip supaya kita mengalahkan kepentingan kita sendiri.
hidup kita ini yang pertama dimiliki Tuhan. Yang kedua, hidup kita ini harus dipergunakan untuk Tuhan. Makanya orang yang hidupnya sudah dipergunakan Tuhan, dia pasti melayani. Pasti melayani. Makanya Bapak Ibu jemaat ini layani Tuhan dengan apa yang kau bisa. Di rumah misalnya, bulis misalnya. Ketika ada orang, pada pasien datang ke rumah, itu waktunya kita ini mengabarkan kebaikan Tuhan. Kita gak boleh diem terus Bapak Ibu. Kita harus digunakan Tuhan. Dimanapun kita berada. Mungkin orang lain tanya, Jeng, ini kok kelihatannya berseri-seri terus ya. Kan pekerjaannya hilang. Itulah waktu kita untuk mau menyampaikan bahwa hidup kita dipergunakan Tuhan. Jangan diam terus saja. Pokoknya aku selamat, yang lain biar no. Mari pagi hari ini Bapak Ibu yang kedua ini, jadikan hidupmu dipergunakan maksimal oleh Tuhan. Orang yang hidupnya sudah dipergunakan Tuhan, orang hidupnya menyerahkan Tuhan, pasti dia melayani. Karena hanya itu yang bisa kita lakukan. Orang yang gak mau melayani itu artinya orang yang masih hidup buat dirinya sendiri. Belum dia hidup buat Tuhan. Mari pagi hari ini saudara, kita hidup bagi Tuhan, amin. Hiduplah bagi Tuhan, kalahkan egomu, kalahkan kepentinganmu sendiri-sendiri. Sekarang kita hidup bagi Tuhan, kita Yesus Kristus. Saya undang tim musik maju ke depan, waktu saya sudah habis Bapak Ibu. Karena kita memang harus masih dalam rangka menjaga kesehatan kita. Protokol kesehatan maksud saya. Mari kita mau belajar pagi hari ini. Kita mau terima tubuh darah Tuhan. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik, semuanya datang darimu. Karena tanganmu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya. Tanpa syarat, takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu. Kita akan sama-sama Bapak Ibu, mari saya undang pelayan berikut maju ke depan. Ku tak Menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. rencana yang terbaik. Semuanya datang darimu. Karena tanganmu Boleh angkat tangan bersama-sama. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah menyatakan imanmu untuk setia. Senangkan hatimu
Kami bersyukur Tuhan Yesus, pagi hari Engkau ingatkan kembali bahwa Engkau telah naik ke Kalvari, berikan nyawamu buat kami. Dan pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, kami mengerti bahwa hidup kami sedang dimiliki oleh Tuhan. Kami gak lagi hidup untuk diri kami sendiri, kepentingan kami sendiri lagi. Tapi kami percaya bahwa hidup kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Supaya Engkau gunakan, Engkau pakai sebagai alat di tangan Tuhan yang hidup. Pagi hari ini buat tubuh darah-Mu yang Kau berikan buat kami. Engkau ingatkan kami kembali Tuhan, melalui pengorbanan-Mu yang dahsyat. Mujizat terbesar yang Kau terima adalah nyawa yang Kau berikan buat kami. Gantikan kami Tuhan, sehingga kami hari ini boleh hidup dalam pengharapan, hidup dalam Tuhan sukacita kemenangan, karena Engkau telah berikan nyawa buat kami. Supaya Tuhan pagi hari ini Kamu terima tubuh darah-Mu, kuduskan setiap kami, layakkan setiap kami. Dan biar berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus turun serta kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat. Bapak Ibu saya undang berbagi bersama-sama. Karena tangan-Mu ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat takkan goyah. Katakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat takkan goyah. Nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Senangkan hatimu, senangkan hatimu. Mari angkatlah rotimu di tangan kanan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatlah ini peringatan akan aku. Bukan roti yang kita angkat, kita pecahkan bersama dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari dalam nama Tuhan kita sama-sama. Haleluya. Mari angkat cawanmu juga di tangan kananmu. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, sebagai peringatan akan aku. Bukan cawan yang kita angkat bersama dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari dalam nama Tuhan kita sama-sama. Haleluya. 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 Inararama shanararama ramarama sando. Haleluya. Inararama lamaralama shanararamo. Mari sembah Tuhan lebih dahulu Bapak Ibu. Muliakan Tuhan. Inararama se. Haleluya. Inararama shanararama ramaramo. Masih ada dalam hidupku. Percaya, percaya, tiada yang mustahil bagimu. Percaya, percaya, ku percaya, mujizatmu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Haleluya Tuhan. Kami berdoa, hamba berdoa pada pagi hari ini Tuhan. Supaya setiap kami yang hadir, bahkan yang hari ini melihat secara online Tuhan. Biar kami menyadari bahwa apapun yang kami alami hari-hari ini, rancangan-Mu terbaik buat kami. Engkau sedang murnikan kami untuk ikut, untuk iring Engkau Tuhan. Engkau murnikan kami supaya kami Tuhan benar-benar hidup kami dimiliki sepenuhnya oleh Tuhan. Dan kami berkata bahwa kehendak-Mu yang terjadi buat kami. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Ketika kami minta roti, Kau berikan kami batu. Ketika kami minta ikan, Kau berikan kami ular. Engkau Bapa yang sangat baik bagi kami. Dan hari ini kami percaya pandemi terjadi supaya Kau latih kami untuk kami berperang. Latih kami untuk kami menang. Dan kami boleh beroleh tanah perjanjian yang Kau berikan buat kami. Kami mau serahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami mau berkata, apapun yang terjadi Engkau baik. Dan mujizat-Mu terjadi buat kami Tuhan. Engkau Allah yang berikan kami mujizat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuatkan kami supaya kami hidup untuk selama-lamanya bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat persembahan perpuluhan yang diberikan oleh jemaat pagi hari ini. Kau berkati mereka berkali-kali lipat ganda Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan berikan mereka kesehatan, pemeliharaan Tuhan sempurna
buat mereka semuanya. Terima kasih Bapak, yang bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan terima kasih. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang hendak menabur pada pagi hari ini, bisa diberikan pada saat pulang seperti biasanya secara bergantian. Untuk persembahan bisa dimasukkan di kotak berwarna coklat. Untuk persepuluhan bisa dimasukkan di kotak berwarna krem. Untuk Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah masing-masing yang hendak menabur, bisa transfer ke rekening gereja yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, hari ini kita akan menyambut jemaat yang baru. Saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Yoga dari Jember. Kita berikan tepuk tangan. Selamat datang di gereja kami di GBI Kairos Malang. Semoga kita bisa tetap menjadi rekan di sini ya, partner di sini. Selamat datang dan selamat beribadah. Semoga mendapat berkat, semoga mendapat kekuatan yang baru di tempat ini. Sekali lagi selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk membawa rekan, keluarga, sahabat semuanya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Bapak Yoga dari Jember ya. Domisili di Malang atau pasan kebetulan di Malang? Oh, kos di Malang. Baik, bisa beribadah di sini setiap minggunya pukul 8 pagi. Baik, kita akan bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan doa syafaat. Kita naikkan pujian. Berbahagialah setiap orang yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Berbahagialah orang yang mencintai Taurat Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Berbahagialah kami yang pagi hari ini menyempatkan waktu kami yang terbaik buat Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang hadir memulihkan hidup kami. Engkau Allah yang setia dan adil Tuhan atas hidup kami Tuhan. Kami boleh serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Sebab kami tahu kebahagiaan yang kami dapatkan Tuhan bukan dari dunia ini. Tapi berasal dari Tuhan, dari hadirat Tuhan. Dari kami mengenal dan mendengar suara-Mu Tuhan. Kami berbahagia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami memberkati bangsa kami Tuhan. Pulihkan negeri kami Tuhan. Pulihkan keadaan perekonomian bangsa ini Tuhan. Pulihkan keamanan bangsa ini Tuhan. Pulihkan pembangunan di bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus ada gerakan Roh Allah yang sedang membangun bangsa ini. Ada Tuhan yang sedang hadir di bangsa ini Tuhan. Ada Engkau Allah yang memberikan hujan awal, hujan akhir-Mu bagi bangsa kami. Kami mau tetap terus berdoa untuk pemulihan bangsa kami, untuk penuaian jiwa-jiwa di bangsa ini Tuhan. Kami mau terus bergerak Tuhan menjadi gereja yang menjadi berkat Tuhan bagi kota ini, bagi bangsa kami Tuhan. Kami memberkati kota kami, kota Malang Tuhan. Biar Tuhan yang memberikan kesejahteraan bagi kota ini Tuhan. Keamanan bagi kota kami Tuhan. Kesehatan Tuhan bagi setiap masyarakat kota ini Tuhan.
Kami berdoa kami dapat melalui pandemi COVID ini Tuhan, bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang pagi hari ini hadir, baik yang online juga Tuhan, kami berdoa biar Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami Tuhan untuk melalui hari-hari kami. Kami percaya ketika kami berserah kepada Tuhan, Engkau Allah yang hadir menyertai kami Tuhan. Kami juga memberkati Bapak Gembala kami Tuhan, sertai beliau Tuhan dengan visi dan misi yang sedang kami kerjakan Tuhan, supaya kami dapat menuntaskan amanat agung Tuhan, supaya kami mengerjakan dengan hati yang sukacita, hati yang penuh kerinduan, bahwa setiap orang yang mendengar nama Tuhan boleh kembali berbalik kepada Tuhan dan diselamatkan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Pangeran di Kepanjen, biar misi itu juga dikerjakan di Kepanjen Tuhan, biar Kepanjen juga penuh kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan bagi gembala kami, bagi Bapak Pangeran melalui hari-hari ini Tuhan, dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami boleh menyerahkan hidup kami Tuhan hanya kepada Tuhan, biar kami boleh hidup hanya bagi Tuhan. Ketika kami mati pun kami sudah mengerjakan yang terbaik bagi Tuhan, dan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk terima yang terbaik. Mari Bapak Ibu angkat tangan bersama-sama. Tuhan akan menyilai wajahnya kepada engkau dan berikan kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepada engkau dan berikan engkau damai sejahtera. Sebab terimalah berkat rahmat Tuhan yang sempurna akan menjadi bagian dalam keluargamu. Diberkatilah suami, istri, anak-anakmu, kedua orang tuamu, kedua mertuamu, bahkan orang-orang yang tinggal dalam rumahmu akan melihat kemuliaan Tuhan. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah oleh Tuhan kesehatanmu, diberkati Tuhan keluar masukmu, dan apapun yang kira dijumpai tanganmu dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Dan sekarang terimalah kasih dan damai Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui akal memberi dalam hati pikiranmu, sehingga engkau mampu bersukacita dalam masa yang sukar, engkau mampu punya pengharapan di masa sukar, dan damai Tuhan melampaui akal memberi dalam hati pikiranmu. Dan sekarang terima tuntunan benar Roh Kudus menyertai-Mu mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua. Mari yang percaya sama-sama katakan amin.